Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua di dalam keadaan yang sehat dan semangat nih tentunya untuk belajar materi kita hari ini. Hari ini kita itu akan belajar materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin tanpa kita sadari sudah menjadi bagian dari rutinitas kita, yaitu tentang komputer. Nah, teman-teman semua, sebagai siswa teknik komputer dan jaringan, kalian pasti tahu nih betapa pentingnya teknologi di dalam dunia modern. Tapi, sebelum kita menjadi ahli jaringan, ahli hardware, ataupun programmer yang hebat, kita itu tentu perlu tahu dahulu dari mana sih semua ini bermula. Betul kan? Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran dan masuk ke materi, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa sih itu komputer dengan tepat, mengenali komponen dasarnya, serta mengelompokkannya menjadi 3 bagian utama, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Nah, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan fungsi masing-masing dari komponen tersebut, baik melalui kerja kelompok maupun tugas individu. Nah, dengan memahami tujuan ini, kita akan lebih siap nih mengikuti pembelajaran kita hari ini. Teman-teman semua, coba bayangkan sebentar, gimana sih kalau hari ini kita tidak punya komputer, tidak ada smartphone, tidak ada laptop untuk belajar ataupun main game, bahkan tidak ada mesin kasir di minimarket. Apa ya dampaknya? Nah, dampaknya ini pasti banyak aktivitas yang akan terasa lebih sulit, bahkan juga hampir semua hal akan terlambat, mulai dari komunikasinya, pekerjaan, pendidikan, sampai dengan hiburan. Oleh karena itulah, teknologi komputer memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Perkembangannya tidak terjadi secara tiba-tiba nih, tetapi melalui perjalanan panjang dari alat hitung sederhana hingga menjadi perangkat canggih yang kita gunakan setiap harinya. Baik, mungkin sebelum menelusuri perkembangan sejarahnya, kita juga perlu nih untuk memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan komputer. Nah, komputer berasal dari kata compute, yang artinya itu menghitung. Nah, pada dasarnya, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang menerima data, selanjutnya mengolah data menjadi informasi yang dapat difahami, menyimpan hasil, dan juga menampilkannya kembali sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, komputer tidak akan berfungsi hanya dengan satu bagian saja. Maka dari itu, ada 3 komponen utama yang saling melengkapi. Yang pertama ada bagian hardware, sebagai perangkat fisik yang bisa kita sentuh. Selanjutnya ada software, sebagai program yang mengatur dan juga mengendalikan proses komputasi. Dan yang ketiga ada brainware, yaitu pengguna yang mengoperasikan komputer. Jadi, komputer ini bukan hanya sekedar mesin, tetapi juga sebuah sistem yang membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga manusia untuk bekerja sama. Nah, teman-teman semua, setelah kita tadi mengenal apa sih itu komputer, sekarang kita bisa nih kembali lebih jauh ke masa lalu untuk melihat awal dari teknologi ini. Yang pertama ada abacus. Perjalanan sejarah komputer dimulai dari abacus. Abacus ini merupakan alat sederhana yang berbentuk rangka batang dengan bola-bola yang digunakan untuk membantu manusia dalam menghitung aritmatika dasar. Nah, abacus ini sudah digunakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi oleh peradaban Mesir, Yunani, bahkan hingga Tiongkok. Nah, teman-teman semuanya, walaupun terlihat sederhana, abacus ini menjadi dasar nih bagi terciptanya sistem perhitungan mekanis dan elektronik di masa depan. Karena ia memperkenalkan konsep representasi angka secara fisik. Oleh karena itu, peradaban manusia yang terus berkembang dan juga kebutuhan akan perhitungan yang lebih cepat pun meningkat. Dari sinilah muncul alat hitung otomatis pertama. Selanjutnya itu ada Pascalin. Nah, pada tahun 1642,
Blaise Pascal menciptakan Pascaline untuk membantu ayahnya nih yang bekerja sebagai pengumpul pajak. Mesin ini mampu melakukan penjumlahan secara otomatis hanya dengan memutar roda giginya. Pada masanya, Pascaline merupakan terobosan besar karena manusia tidak perlu lagi menghitung secara manual. Nah, meski masih memiliki banyak keterbatasan, Pascaline ini menjadi bukti bahwa perhitungan dapat dilakukan menggunakan mesin, bukan hanya oleh otak manusia saja. Penemuan ini menjadi inspirasi bagi ilmuwan selanjutnya untuk menciptakan mesin hitung yang lebih canggih. Selanjutnya ada Leibniz dan aritmometer. Gottfried Leibniz menyempurnakan rancangan Pascal yang tadi dengan menambahkan kemampuan perkalian dan pembagian. Penemuannya tidak hanya meningkatkan fungsi dari mesin hitung saja, tetapi juga untuk memperkenalkan konsep roda gigi biner yang kelak akan menjadi dasar bagi sistem komputasi modern. Pada tahun 1820, aritmometer muncul sebagai mesin hitung pertama yang berhasil diproduksi secara massal. Mesin ini bisa melakukan 4 operasi matematika sekaligus, yang menjadikannya sebagai alat hitung paling revolusioner pada zamannya. Oleh karena itu, semua inovasi tersebut akhirnya mengarah pada puncak perkembangan konsep komputer modern. Yang terakhir yaitu Babbage dan Ada Lovelace. Nah, Charles Babbage kemudian memperkenalkan analytical engine, yaitu mesin penghitung yang memiliki komponen mirip komputer modern, seperti unit kontrol, memori, input, dan juga output. Nah, jika mesin ini bisa diselesaikan pada zamannya, mungkin komputer modern akan muncul jauh lebih cepat. Karena jasanya ini, Babbage dikenal sebagai bapak komputer. Nah, di sisi lain, ada Lovelace menuliskan instruksi matematika untuk analytical engine dan juga menyadari bahwa mesin tersebut tidak hanya bisa menghitung angka, tetapi dapat digunakan untuk memproses simbol dan juga logika. Nah, karena pemikiran visioner ini, Ada Lovelace dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Setelah semua konsep komputer modern terbentuk, perkembangan teknologi komputer kemudian memasuki era generasi modern. Nah, berikut penjelasan masing-masing generasinya. Generasi pertama yaitu tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Mesin ini sangat besar ukurannya sehingga bisa memenuhi satu ruangan penuh, dan juga membutuhkan listrik yang sangat besar sehingga menimbulkan panas berlebihan. Contoh yang paling terkenal adalah ENIAC yang digunakan untuk keperluan militer seperti menghitung jarak tembakan artileri. Nah, walaupun ukurannya yang raksasa tadi dan juga tidak efisien, generasi pertama membuktikan bahwa komputer elektronik benar-benar dapat bekerja. Untuk mengatasi kelemahan dari tabung vakum, muncul komputer baru yang jauh lebih efisien. Setelah itu, muncullah generasi kedua, yaitu transistor. Nah, pada generasi kedua ini, tabung vakum digantikan oleh transistor. Transistor ini jauh lebih kecil, lebih hemat energi, lebih cepat, dan juga lebih tahan lama. Dengan teknologi ini, ukuran komputer mulai mengecil dan performanya meningkat signifikan. Komputer pada generasi kedua mulai digunakan bukan hanya untuk penelitian saja, tetapi juga untuk industri dan juga bisnis. Selain itu, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL atau Common Business Oriented Language dan juga Fortran juga mulai dikembangkan pada masa ini. Namun, jangan dilupakan bahwa kebutuhan manusia yang terus meningkat dan juga komputer pun kembali berevolusi. Maka, dari itu muncullah generasi ketiga, yaitu Integrated Circuit. Generasi ketiga komputer menggunakan Integrated Circuit atau yang disingkat sebagai IC, yaitu chips yang berisi banyak transistor di dalam satu rangkaian kecil. Hal ini membuat komputer semakin kecil namun jauh lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Pada masa ini, komputer mulai dapat menjalankan beberapa proses sekaligus, yaitu atau disebut multiprogramming, dan perangkat seperti monitor dan keyboard mulai digunakan sebagai antarmuka modern yang kita kenal sampai sekarang.
Semakin kecil, semakin cepat, dan juga semakin terjangkau, inilah yang akhirnya membawa kita ke era komputer pribadi. Nah, sampailah kita di generasi keempat, yaitu mikroprosesor dan juga PC. Generasi keempat ini ditandai dengan ditemukannya mikroprosesor, chips kecil yang berisi jutaan transistor. Nah, perkembangan ini membuat komputer menjadi perangkat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pada masa ini, kita bisa mengenal PC seperti IMB dan juga Apple. Serta tak lupa munculnya perangkat portable seperti laptop, yang kemudian disusul dengan perkembangan internet yang membuat komputer menjadi bagian penting di dalam komunikasi global. Nah, kemajuan teknologi yang tidak berhenti sampai komputer ini menjadi kecil dan cepat, membuat komputer kini bahkan mampu belajar. Nah, dari situ kita sampai juga pada bagian terakhir, yaitu generasi kelima, yaitu kecerdasan buatan. Teman-teman semuanya, generasi kelima merupakan era kecerdasan buatan. Komputer tidak hanya menjalankan instruksi saja, tetapi sekarang mampu belajar dari data, mengenali pola, sampai memahami suara dan gambar, bahkan membantu mengambil keputusan. Teknologi seperti smartphone, cloud computing, robotika, machine learning, sampai asisten digital berbasis suara, semuanya merupakan bagian dari perkembangan komputer generasi kelima nih. Dan teknologi ini terus berkembang setiap harinya. Nah, perjalanan panjang ini membuat kita pada pemahaman bahwa komputer bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi perkembangannya itu bertahap selama ribuan tahun, dari mulai yang besar sampai yang kecil untuk memudahkan kita beraktivitas di kehidupan sehari-harinya. Oke, teman-teman, itulah perjalanan perkembangan komputer dari masa ke masanya. Semoga pembelajaran ini membuat kita lebih memahami dan menghargai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Ingat, setiap inovasi besar selalu dimulai dari rasa ingin tahu yang kecil. Jadi, teruslah belajar dan jangan takut mencoba hal baru. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.